Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys. Oke, di sini merupakan podcast pertama kita ya, Mas Reza. Di sini kita akan membahas tentang matkul ilmu kalam, gitu. Khususnya di free will dan Predestination. Nah, itu. Ya. Oke, sebelum kita mulai podcast ini, alangkah lebih baiknya kita berkenalan terlebih dahulu. Ya, perkenalkan nama saya Rika Fitriana, dan rekan saya dan Reza Dika Saputra. Oke, langsung saja di sini kita akan membahas tentang apa itu Qadariyah versus Jabariyah. Oke, di sini pengertian tentang Qadariyah itu sendiri itu gimana sih? Bisa dijelaskan? Jadi gini, Qadariyah itu berasal dari kata qadara yang berarti kekuatan atau kemampuan. Sedangkan secara terminologi, Qadariyah adalah aliran atau suatu paham teologi yang percaya bahwa segala tindakan dan perbuatan manusia ini terjadi atas kehendaknya sendiri. Jadi tidak ada campur tangan dari Tuhan. Seperti itu. Oh, berarti tidak ada campur tangan antara Tuhan. Jadi kita bebas untuk melakukan apa saja sesuai kehendak kita sendiri. Oke. Baik, sekarang di Jabariyah sendiri adalah ini, menurut etimologi kata Jabariyah berasal dari kata jabar yang berarti pemaksaan maksudnya, atau aliran yang berfaham tidak adanya ikhtiar bagi manusia. Sedangkan menurut istilah atau terminologis, di kalangan para ahli teologi adalah suatu aliran atau paham yang berpendapat bahwa manusia dipaksa oleh Tuhan atau tidak mempunyai kekuasaan dan pemilihan sama sekali, atau manusia dalam kehidupannya serta terpaksa atau Berarti itu kebalikan dari Qadariyah. iya, betul sekali. Nah, tadi kan kita udah berbicara tentang pengertian dari Qadariyah dan Jabariyah gitu ya. Sekarang kita akan membahas tentang sejarahnya yang sebenarnya. Sekali sejarah dan pemikirannya. Nah, untuk pembahasan yang lebih lanjut lagi, kita panggilkan teman-teman kita. Ada Mbak Maya Dan juga Mas Saiful Adib. Gimana kabarnya Mbak Maya? Alhamdulillah baik. Ya, Mas Adib. Halo, Gimana kabarnya Mas Adib? Alhamdulillah baik. Ya, sehat semua ya teman-teman ya. Alhamdulillah. Dan ada satu lagi Teman kita yang kelewatan nih. Ada Mbak Nadia. Halo Mbak Nadia Cahya. Halo, apa kabarnya? Alhamdulillah baik. Waras jiwanya. Lumayan sih. Ya. Oke, di sini kita berkumpul untuk membahas tentang sejarah dan pemikiran. Ya, gitu. Untuk sejarahnya sendiri di Qadariyah itu apa sih Mbak Maya? Gimana gitu? Qadariyah itu mula-mula muncul sekitar tahun 70 Hijriah atau 689 Masehi. Dia dipimpin oleh Muhammad Al-Juhani dan Dairan Al-Dimashq pada masa Khalifah Abdul Malik bin Marwan. Latar belakang timbulnya Qadariyah ini sebagai isyarat menentang kebijakan politik Bani Umayyah yang dianggap kejam. Mereka mengatakan bahwa kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adil, maka Allah akan menghukum orang yang bersalah dan memberi pahala bagi orang yang baik. Nah, di dalam kitab Surat Al-Yun juga disebutkan ada yang mengatakan orang yang pertama kali melahirkan paham Qadariyah ini adalah orang Irak yang bernama Abu Yunus. Nah, Abu Yunus ini awalnya beragama Nasrani, kemudian pindah ke agama Islam, kembali ke agamanya. Dari dia, Muhammad dan Al-Juhani dan Dairan Al-Dimashq menerima paham Qadariyah ini. Kedua tokoh ini dengan gigih
mengembangkan paham Qadariyah di daerahnya masing-masing. Markas Al-Juhani ini dijadikan Irak sebagai sasaran pengembangan paham. Itu sedangkan Abdilan Al-Masih menjadikan Damaskus sebagai tempat sasaran pengembangan pahamnya. Itu bahkan saya tahu belajar ya. Bagus ya ternyata ya. Untuk Jabariyah sendiri gimana ya Mas Saiful? Oke, untuk sejarah Jabariyah mengenai kemunculan paham Al-Jabari ini, para ahli pemikiran mengkaji melalui pendekatan geokultural bangsa Arab, di mana ahli yang dimaksud adalah Ahmad Amin. Ia menggambarkan bahwa kehidupan bangsa Arab didukung oleh gurun pasir atau Sahara, memberikan pengaruh besar ke dalam cara hidup mereka. Ketergantungan mereka kepada alam Sahara karena setelah memunculkan sikap penyerahan diri terhadap alam. Lebih lanjut, Harun Nasution menjelaskan bahwa dalam situasi demikian masyarakat Arab tidak melihat jalan untuk mengubah keadaan sekeliling mereka sesuai dengan keinginan sendiri. Mereka merasa lemah dalam menghadapi kesukaran hidup. Akhirnya mereka banyak bergantung kehendak alam. Hal ini membawa mereka kepada sikap fatalistis. Udah itu aja Mas. Ya. Luar biasa. Yang selanjutnya ada tentang pemikirannya Mas Saiful. Ya benar sekali. Untuk pemikirannya itu menurut Mbak Nadia gimana? Yang Qadariyah. Untuk pemikiran dari yang Qadariyah ya, menurut saya itu doktrin Qadariyah pada dasarnya menyatakan bahwa segala tingkah laku manusia dilakukan atas kehendak sendiri. Manusia mempunyai kewenangan untuk melakukan segala perbuatan atas kehendak dirinya sendiri, baik perbuatan baik maupun jahat. Sesungguhnya tidak ada pantas manusia menerima siksaan atau tindakan salah yang dilakukan bukan atas keinginan dan kemampuannya. Dan yang kedua itu membahas tentang takdir. Takdir adalah ketentuan yang diciptakan Allah bagi semesta alam dan seluruh isinya sejak awal yang di dalam istilah Al-Quran disebut dengan istilah sunnatullah. Ya, sunnatullah. Misalnya manusia telah ditakdirkan tidak memiliki sirip seperti ikan yang mampu berenang dengan baik di air. Tapi meskipun manusia tidak memiliki sirip, manusia tetap bisa berenang dengan baik seperti ikan dengan kemampuan dan usahanya sendiri. Pendapat mereka ini muncul sebab memahami ayat secara parsial atau sempit dan tidak menghubungkan dengan ayat dan hadis lain. Itu sudah diartikan atau dijelaskan dalam ayat hadis surat An-Nisa ayat 111. Dan selanjutnya itu pada zaman Qadariyah, iman cukup dalam hati dan perbuatan tidak termasuk bagian dari iman. Al-Quran dan makhluk dan bukan dari sifat Allah sama seperti Mu'tazilah. Meniadakan sifat bagi Allah sama seperti Mu'tazilah. Dasar mereka adalah jika sifat Allah itu qadim atau firman yaitu Al-Quran, mendengar, melihat, dan lainnya, maka akan ada qadim yang berbilang banyak dan ini mustahil bagi Allah. Aliran Qadariyah memang hampir sama dengan aliran Mu'tazilah dalam beberapa pemikirannya seperti di atas. Makanya beberapa ulama memasukkan aliran Qadariyah dalam subbab aliran Mu'tazilah. Hanya saja Qadariyah berbeda dalam masalah bahwa manusia makhluk bebas menciptakan tingkah laku sendiri tanpa ada batas kuasa Allah atasnya. Itu menurut pandangan dibuat ahli tentang Qadariyah. Baik, terima kasih penjelasannya dari Pak Nadia yang sangat detail ini. Nah, untuk selanjutnya kan ada aliran Jabariyah. Pemikirannya ini seperti apa Pak Ika? Sebenarnya aliran Jabariyah ini itu tidak jauh dari pemikiran Qadariyah itu sendiri. Nah, untuk pemikirannya yang pertama itu ada
Segala perbuatan manusia bukan merupakan perbuatan yang timbul dari kemauannya sendiri, tapi perbuatan yang dipaksa atas dirinya seperti pencurian. Maka perbuatan mencuri itu bukan terjadi karena kehendak manusia itu sendiri, tetapi muncul karena kodrat dan kodrat dari Allah. Oh, gimana? Nah, nggak bisa gitu tentang Jabaria sendiri yang manusia tidak mampu berbuat apa-apa, tidak mempunyai daya, tidak mempunyai kehendak sendiri, dan tidak mempunyai pilihan. Jadi intinya semua kehendak yang kita lakukan itu menganut akan Allah Jadi semuanya sudah diatur ini. dan diatur sama Allah. Iya. Yang kedua ada surga dan neraka tidak kekal, tidak ada yang kekal selain Tuhan. Itu sudah dijelaskan. Yang ketiga, kolam Tuhan, kolamnya Tuhan itu adalah makhluk. Allah Maha Suci dari segala sifat dan kesempurnaan dengan manusia seperti berbicara, mendengar, dan melihat. Begitu pula Tuhan tidak dapat juga dengan indera. Di akhir kelak. Nanti kalau kita di akhir kelak penghayatan kehidupan kita, ya kita tetap tidak bisa melihat Tuhan. Yang keempat adalah kalam Al-Quran, Tuhan adalah makhluk. Allah Maha Suci dari segala sifat dan kesempurnaan dalam manusia seperti berbicara dan mendengar. Sedangkan Jabariyah moderat ini atau Al-Najariyah berpendapat bahwa yang pertama adalah perbuatan manusia berawal dari pemahaman bahwa Allah menciptakan perbuatan manusia, perbuatan baik maupun perbuatan jahat. Nah ini tadi kan tidak tahu dari pemikiran Jabariyah, tapi manusia memiliki bagian di dalamnya. Tenaga yang diciptakan dalam diri manusia memiliki efek untuk mewujudkan perbuatannya. Hal ini yang dimaksud dengan kasar atau exquisition. Menurut teori kasar, manusia tidak dipaksa oleh Allah, tidak seperti wayang yang dikendalikan oleh orang. Namun mereka memperoleh perbuatan yang diciptakan olehnya, artinya yang diciptakan oleh Tuhan itu sendiri. Asap atau exquisition adalah tenaga yang diciptakan dalam diri manusia dan dimiliki efek untuk mewujudkan perbuatan-perbuatannya. Allah menciptakan segala perbuatan manusia, tetapi manusia mengambil bagian sebagai atau peran dalam mewujudkan perbuatan itu. Kemudian teori ini senadan dengan aliran akal Asy'ariyah. Itu yang kedua, Allah bisa saja meninggalkan potensi hati pada mata sehingga manusia dapat melihatnya. Artinya, ya manusia dalam ciptaan Allah sendiri. Ini. Nah, berhubung kita sudah membahas tentang sejarah eranya Qadariyah dan Jabariyah itu sendiri, kemudian pengertiannya dan beberapa tersebut. Dan ada juga pemikiran-pemikirannya dari beberapa tersebut. Ya, berhubung kita sudah membahas itu semua, kita akan pamit undur diri dari podcast singkat kita kali ini. Sekian dari kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.